Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini insya Allah, oh ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan apa yang telah saya catat, apa yang telah saya tulis pada makalah saya. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan pemaparan saya pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin saya langsung kepada pembahasan yang mana pembahasan saya kali ini akan menjelaskan tentang teori common link Guiter H.A. Ball. Ya, lebih masyhur atau lebih famousnya dikenal dengan nama Jiyun Ball gitu. Nah, memang sejarah peradaban Islam itu memang terbagi menjadi dua bagian. Ada peradaban Barat, kemudian juga ada peradaban Timur, yang mana dalam perkembangan ilmu ya Timurlah memang yang sejatinya maju lebih dulu dibandingkan dengan Barat. Ya, mulai dari zaman Nabi Muhammad hingga pada masa ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Khaldun, kemudian ya Ibn Arabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan masih banyak lainnya gitu. Nah, kemudian perkembangan Barat dan Timur bukannya hanya sebatas definisi geografis saja yang hanya perbedaan antara bagian timur dan bagian barat saja, tidak, tetapi berkembang lebih luas menjadi cara pandang terhadap dunia, norma, budaya, pola masyarakat, dan sebagainya. Jadi bukan hanya perbedaan atau pembagian atau dikotomi antara timur dan barat itu bukan hanya semata pembagian geografis saja, tetapi juga berkembang pembagiannya kepada pembagian terhadap norma, budaya, pola masyarakat, kemudian juga bahkan cara berpikir atau cara pandang para ilmuwan-ilmuwan. Kemudian kedua peradaban tersebut memang memiliki perbedaan yang seolah-olah bertentangan antara timur dan barat. Bahkan sekarang pun kita mengistilahkan dan kita tahu bahwasanya budaya barat dan budaya timur itu sangat berbeda dan sangat bertentangan gitu. Kemudian bahkan ya gitu dalam bukunya siapa Samuel Huntington yang berjudul Clash of Civilization itu yang menyebutkan bahwa pembagian barat dan timur menjadi lebih sempit sasarannya pada antara agama. Nah, dalam hal ini barat dianalogikan sebagai agama yang memang non muslim gitu. Sedangkan timur itu dianalogikan dengan Muslim gitu, seperti itu. Nah, dari adanya dikotomi di atas, memang muncullah kaum orientalis yang bertujuan menyelidiki hal-hal yang bersangkutan dengan bangsa Timur, dengan mempelajari dan memperdalam masalah-masalah ketimuran, baik tentang bahasa-bahasa kesastraan, kemudian peradaban dan agama-agama yang ada di bagian timur, kemudian juga lebih khususnya lagi mereka mempelajari Al-Quran dan hadis, ya terlepas dari apa latar belakang mereka mempelajari keilmuan Islam, ya kita harus tetap cermat dalam mencerna pemikiran dan penemuan mereka tidak dengan tidak tanpa pikir panjang lalu kita mengikuti teori-teori mereka, tidak, tapi kita harus tetap berpikir panjang ketika kita ingin mengikuti teori-teorinya kaum orientalis. Ya karena ya entah itu ya tujuannya tidak ada tujuannya entah itu baik ataupun tidak baik, tetap kita harus mencermati atau lebih harus berpikir panjang ketika kita mengikuti teori-teorinya kaum orientalis. Ya di salah satunya kaum orientalis itu
Twitter HA Juyunbol itu yang Juyunbol itu yang memang fokus atau dari semenjak pendidikannya itu atau keilmuannya itu fokus terhadap fokus mengkaji keilmuan timur gitu. Kemudian juga memang menurut Edward Said itu mengatakan bahwasanya kegiatan kaum orientalis itu adalah meneliti agama Islam khususnya pada hadis, bukan kegiatan yang tanpa tujuan apapun, memang pasti ada tujuan gitu. Mereka memiliki tujuan tertentu, ya yang utama daripada tujuan mereka itu salah satunya adalah mencari kelemahan Islam dan kemudian mencoba menghancurkan Islam secara perlahan. Walaupun tidak semua orientalis memiliki tujuan seperti itu, paling tidak itu adalah sebuah anomali dari sekelompok orang yang memiliki persentase sangat kecil. Jadi mereka memilih hadis dalam upaya untuk menyerang Islam karena hadis sangat penting kedudukannya ya, karena kan hadis itu kedudukannya ada kedua setelah di bawah setelah Al-Quran. Karena memang ketika mereka itu ingin meneliti Al-Quran atau mengkaji Al-Quran secara lebih dalam, ternyata memang Al-Quran itu sulit untuk dicari kelemahannya gitu. Para orientalis itu sebelum mereka meneliti atau mereka lebih memperdalam pembahasannya tentang atau lebih dalam lagi mempelajari Islam itu, sebelum hadis memang mereka mempelajari dulu Al-Quran gitu. Ternyata Al-Quran itu tidak ada, susah sekali, bahkan mereka kesulitan sekali ketika mencari kelemahannya Al-Quran. Akhirnya mereka menginjak kepada rujukan kedua, ya, rujukan utama kedua setelah Al-Quran itu, yaitu hadis itu, karena hadis itu kan sumbernya masih sama daripada manusia. Nah itu yang mereka pikir bahwasanya akan gampang dicari kelemahannya karena memang sumbernya pun sama seperti mereka yang mencari kelemahan itu. Jadi mereka pikir ya hadis itu akan gampang untuk dicari kelemahannya karena memang sumbernya pun dari manusia biasa gitu menurut mereka. Kemudian kepada langsung yang akan dibahas itu tentang biografinya. Teman-teman kedengeran nggak ya? Soalnya di sini jelas aman. Your connection is apa ini? Itulah pokoknya. Takutnya putus lagi kayak kemarin gitu. Enggak ya teman-teman? Jelas teh aman. Jelas aman. Ya siap. Nanti di chat kalau misalkan saya putus tiba-tiba ya teman-teman, di chat aja soalnya kalau ngomong gitu kan nggak kedengeran. Kemudian mungkin saya bahas biografinya Juyunbol. Yang pertama memang Juyunbol itu lahir di Leiden, Belanda, yang lahir pada tahun 1935 pada tanggal 19 Desember yang sebentar lagi akan ulang tahun mungkin ya Juyunbol itu. Nah ya dia itu meninggal pada usia 75 tahun. Nah, ia adalah seorang pakar di bidang sejarah perkembangan awal hadis. Memang dia itu bukan pakar hadis atau ilmuwan hadis, tapi dia itu lebih tepatnya seorang ilmuwan sastra gitu. Nah kemudian oleh karena selama 30 tahun lebih ia secara serius mencerahkan perhatiannya untuk melakukan penelitian hadis dari persoalan klasik hingga kontemporer. Nah, oleh karena itu tidak berlebihan jika ketokohan di bidang hadis dapat disejajarkan dengan nama-nama seperti James Robson, Fazlur Rahman, Mustafa Al-Zomi, kemudian juga Michael Cook. Gitu. Jadi memang sangat lama ketertarikan atau penelitian atau pengamatannya Juyunbol itu terhadap hadis, hampir 30 tahun gitu ketertarikannya kepada hadis itu. Nah, kemudian juga ketertarikan Juyunbol terhadap hadis telah ditunjukkan sejak ia berada di jenjang akademik S1. Jadi dari semenjak Juyunbol kuliah S1 itu
dia itu udah tertarik untuk apa? Untuk meneliti hadis gitu, tapi dari sisi bahasa atau lebih ke apa? Mungkin ya lebih ke penelitian bahasanya, lebih ke ma'anil hadis gitu. Makanya ia bergabung ke apa tuh yang ada Islamisis Belanda itu Arend Jan Wensing itu yang membuat kamus hadis. Nah, dia ikut dia ikut membuat atau jadi editor dalam pembuatan kamus hadis yang digagas oleh Islamisis Belanda Arend Jan Wensing. Dan Sofi, ya. Itu filenya di-share di grup dulu. Oke. Oke, sebentar teman-teman. Gimana ini ya? Kirain udah ya, udah lama deh kayaknya ini. Belum ya? Gimana ya caranya ya? Disku. Oh ini, tadi teman-teman. Ini nggak kelihatan lagi. Mana ya? Teman-teman gimana? Ada belum ya di grup? Ada Teh. Oke. Lanjut. Gimana ini? Atau mau dilanjutin ini? Minta file mau dilanjutin ini presentasinya atau gimana? Dilanjut presentasinya. Lanjut. Harus satu. Oke, lanjut ya. Riwayat studi siapa itu? Juyun Bol itu memang ia dapatkan memang di Universitas Leiden pada akhir 1950 sampai 1960 ya. Ketika itu Sah Drewes Brugman kemudian juga menjadi guru besar di bidang bahasa Arab dan studi Islam pada saat Juyun Bol kuliah di sana gitu di Universitas Leiden itu. Kemudian juga Juyun Bol diberi kepercayaan mengajar bahasa Arab di Universitas Leiden sampai pertengahan 1960. Juyun Bol menyelesaikan pendidikan doktoralnya pada Fakultas Sastra nih. Beliau juga lebih fokus terhadap linguistik atau sastra gitu, lebih ke bahasa. Kemudian juga dia itu doktoralnya pada tahun 1969 setelah melakukan penelitiannya tentang pemikiran para teolog Mesir terhadap penelitian Juyun Bol dilakukan selama 2 tahun di Mesir yang dibiayai oleh Netherlands Organization for the Advancement of New Research dan diterbitkan oleh penerbit kajian Islam terkemuka di Belanda. Kemudian juga awal kajian Juyun Bol terhadap hadis adalah terkait dengan hadis modern sebagaimana tercermin dalam proyek disertasinya dan artikel selanjutnya yang membahas tentang pemerintahan Mesir. Jadi awal kali kajiannya Juyun Bol itu dimulai dari disertasinya itu yang tentang ngebahas tentang teolog Mesir itu. Di situ awal-awalnya memang masih ke jurusannya atau ke bidangnya itu sastra itu, tapi setelah dia meneliti atau menulis disertasinya yang tadi yang tentang teolog Mesir itu terhadap hadis, pemikiran teolog Mesir terhadap hadis. Nah, lebih intens lagi beliau menjelaskan tentang atau meneliti tentang hadis. Nah, kemudian selanjutnya
Kepakaran Junbol dalam bidang hadis sudah tidak terelakkan lagi. Dalam deretan nama sarjana barat yang intens dalam kajian hadis, dia layak diklasifikasikan ke dalam garda terdepan. Ia pantas disejajarkan dengan nama-nama seperti Ignaz Goldziher, Joseph Sand, Nabi Abbott, Harald Motzki yang kemarin dibahas oleh Kang Nasser, ya dan lain-lain gitu. Bahkan menurut Kamarudin Amin itu, Pak Kamarudin Amin, di mata orientalis, Junbol sama Motzki dianggap seperti ya ulama kalau dalam kalau ulama muslim itu ya seperti Syakir Al-Albani, As-Saqaf, Al-Bumari. Nah, saya juga cantumkan di situ sedikit atau biografi rangkuman biografinya para yang tadi saya sebutkan seperti Syakir, Al-Albani, As-Saqaf, Al-Bumari dalam footnote. Kemudian selanjutnya, ini yang jadi pembahasan otentisitas hadis dan asal-usul hadis menurut Junbol. Nah, memang otentisitas hadis itu merupakan problem utama kajian ini, gitu, kajian hadis, baik di kalangan sarjana muslim dan sarjana barat. Hal ini dikarenakan memang hadis adalah manifestasi dari perkataan, perbuatan, dan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Hadis itu baru terkodifikasi pada awal abad kedua Hijriah, waktu yang relatif lama jaraknya dari masa Nabi ke awal-awal abad kedua Hijriah itu. Nah, kenyataan inilah yang menjadi salah satu faktor pentingnya penelitian hadis dalam rangka mengecek otentisitas hadis dari Nabi, yang mana hadis ini benar atau tidak dari Nabi, palsu atau tidak dari betul atau tidak dari Nabi gitu. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya ilmu hadis, para sarjana muslim merumuskan metode untuk menentukan keaslian sebuah hadis. Metode tersebut ialah itisol sanad itu, yang meneliti rawi dari adalah dobat, kemudian juga syad, ilat, gitu, atau matan, sanad atau matan. Gitu. Kemudian metode di atas ya telah dianggap mayoritas sarjana muslim, tetapi terdapat banyak juga kritikan dari sarjana barat, salah satunya itu dari Junbol itu dalam menguji keotentikan hadis. Junbol selalu mengajukan 3, yaitu di mana, kapan, dan oleh siapa hadis tersebut disebarkan. Gitu. Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, maka terjawablah tentang pertanyaan asal muasal, kronologi, kepengarangan hadis yang bersangkutan. Dalam bukunya Junbol itu yang judulnya Muslim Tradition, memberikan jawaban atas 3 pertanyaan yang di mana, kapan, dan oleh siapa itu. Yang pertama memang daerah yang di mana, yang di mana gitu. Jadi kan Junbol itu ketika bertemu dengan satu hadis itu dia akan menanyakan di mana, kapan, dan oleh siapa hadis tersebut disebarkan gitu. Jadi pertama dia menjawab, ketika kita menanyakan di mana, maka akan terjawab daerah yang ditinggali oleh perawi pada tingkatan tabi'in junior dan generasi berikutnya merupakan tempat terciptanya hadis. Nah, hal ini dikarenakan jalur tabi'in senior dan sahabat dalam isnad merupakan jalur penting, ya jalur paling sulit untuk diciptakan dan disebabkan adanya karakter daerah yang berbeda pada beberapa perawi pertama di bawah sahabat dalam isnad. Nah, kemudian kedua yang tadi di mana, kapan, dan oleh siapa ya. Secara umum mayoritas hadis Nabi paling tua diciptakan pada masa yang paling awal saat rangkaian akhir beberapa dekade abad pertama Hijriah. Ketika pertama kalinya kebutuhan terhadap hadis secara umum mulai terasa, kebutuhan akan hadis ini dimulai melalui tekanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz antara 99 sampai 101 Hijriah. Ya, sebagai konsekuensinya pendapat pribadi sahabat atau tabiin diatributkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pada masa Khalifahnya Umar bin Abdul Aziz ini memang orang itu banyak bertanya dan bingung bertanya kepada siapa. Nah, maka ini pendapat siapa? Pendapat Junbol. Jadi ya itu banyak orang yang akan menurut Junbol, banyak orang yang akan mengatasnamakan ketika dia berfatwa akan mengatasnamakan atas nama Nabi di sini, karena semakin maraknya orang yang kebingungan mencari mufti atau kebingungan mencari ketika menyandarkan masalah kepada siapa ya ia akan berlari. Maka banyak orang di sini bermunculan banyak orang yang menyandarkan
fatwanya atau pendapatnya atau dalil-dalilnya kepada Nabi, itu pendapat atau menurut Junbol. Kemudian juga ketiga, mulanya tabi'in merupakan orang yang paling awal menyebarkan hadis, tetapi kemudian penelitian terhadap pertumbuhan hadis menunjukkan bahwa pertumbuhan hadis yang pertama terjadi pada beberapa dekade setelah peralihan abad pertama Hijriah dan sesudah. Maka hal ini menyebabkan tabi'in lah yang lebih berpotensi menjadi orang yang paling awal menyebarkan hadis. Jadi tadi jawaban daripada siapa gitu. Kemudian dalam menguji keotentikan hadis, Junbol membaca banyak mengutip teori, yaitu jadi kalau Yosef Shah itu benih gitu, lebih ke benih daripada teori-teorinya, tapi yang mengembangkan dan membahas lebih lebar lagi itu adalah Junbol gitu ya. Salah satunya backward projection, kemudian argumentum silentio dan juga common link. Tapi memang Junbol itu lebih tertarik kepada teorinya, benih teorinya Yosef Shah, common link itu lebih banyak membahas atau lebih banyak memperpanjang pembahasan terhadap common link gitu. Nah, kemudian langsung kepada teori common link-nya Junbol, yang mana memang mayoritas ulama khususnya ulama hadis sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab kanonik ya salah itu kutubus sittah itu adalah otentik ya, kesepakatan para ulama hadis Muslim gitu. Namun Junbol menyatakan secara tegas bahwa hadis yang terdapat dalam kitab kanonik tidaklah bersumber dari sahabat atau Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat dan Nabi hanyalah nama yang dicatut, jadi hanya Nabi dan nama-nama menurut Junbol itu nama Nabi dan nama sahabat itu hanya yang dibawa-bawa, yang dicatut oleh para tabiin untuk untuk mengangkat derajatnya yang menyebarkan hadis tersebut. Jadi bukan dari asal hadis tersebut, bukan dari Nabi dan sahabat ini menurut Junbol, tapi Nabi dan sahabat itu hanya dicatut oleh para tabiin agar apa yang dia katakan itu lebih bisa dipercaya oleh orang yang meminta pendapat kepada tabiin tersebut. Kemudian teori common link memang pada awalnya ya tadi yang saya jelaskan dikenalkan oleh Yosef Shah, kemudian dikembangkan oleh Junbol. Nah, common link itu common link itu mungkin istilah yang dipakai untuk seorang periwayat hadis gitu, yang dipakai oleh seorang periwayat hadis yang mendengar suatu hadis dari seorang yang berwenang, lalu mengajarkannya kepada sejumlah murid yang kebanyakan dari mereka mengajarkan lagi kepada 2 atau lebih murid. Itu maksud daripada common link. Mungkin kalau dalam istilah kita itu dalam istilah apa ya, takhrijul hadis itu mungkin lebih ke yang dimaksud daripada common link-nya Junbol itu lebih ke madar mungkin gitu, tapi ya memang beda gitu maksud daripada Junbol dan madar yang ada teori maksud madar yang ada di ilmu hadis kita itu memang beda gitu, tapi maksudnya mungkin seperti itu gitu. Dalam mengelaborasi teori common link, Junbol menambahkan sejumlah istilah tertentu terkait dengan teori common link. Jadi ada istilah-istilah anak, istilah-istilah baru atau istilah-istilah lanjutan yang single strand itu ya jalur tunggal, di mana satu sanad itu ya satu bundel sanad yang hanya memiliki jalur tunggal. Misalnya dari Nabi Muhammad menuju periwayat, jadi dari sebelum common link-nya itu ke atas itu satu, nah itu disebut single strand. Kalau menurut siapa tadi Junbol, jadi dari yang kalau kita mungkin ya madarnya itu ke atasnya itu satu, itu disebut single strand kalau menurut Junbol. Nah kemudian kalau partial common link itu adalah periwayat yang menerima hadis ini apa ya, istilah-istilah setiap yang nanti akan saya munculkan diagramnya juga ya. Partial common link itu nanti akan saya singkat di diagram itu dengan PCL ya.
ada periwayat yang menerima hadis dari seorang atau lebih guru yang berstatus sebagai common link, kemudian menyampaikan kepada minimal 2 orang murid atau lebih. Nah, kemudian juga yang selanjutnya yang ketiga itu ada istilah inverted partial common link. Nah, yang ini periwayat bersama sebagian terbalik, yaitu periwayat yang menerima materi hadis lebih dari seorang guru dan kemudian menyampaikannya kepada jarang atau lebih dari seorang murid gitu. Jadi jarang lebih dari seorang murid. Kalau ada istilah fulan, yaitu para periwayat hadis yang menerima riwayat dari seorang guru dan kemudian menyampaikannya hanya kepada seorang murid. Kemudian juga selanjutnya ada istilah diving strand, yaitu bila ditemukan sebuah jalur sanad yang tidak bertemu dengan periwayat yang berstatus common link, tetapi bertemu dengan sanad lain yang lebih dalam tingkatan tabiin atau sahabat. Jadi ketemunya bukan tabiin tapi ke tabiin di jalur yang lain. Nah, kemudian juga yang selanjutnya ada istilah seeming common link. Nah, gitu, yaitu adanya periwayatan yang kelihatannya seperti common link. Contohnya jika seorang periwayat mempunyai 2 murid atau lebih, namun partial common link hanya mempunyai 1 murid, maka periwayat tersebut tidak dianggap sebagai common link. Terus istilah selanjutnya ada inverted common link. Kalau tadi kan inverted partial common link, kalau ini inverted common link. Jadi nanti saya singkat ICL, kemudian dia SCL gitu. Kalau ada di diagram ya, di diagram. Yaitu inverted common link itu terdapat berbagai jalur tunggal yang berasal dari saksi mata yang berbeda dan pada gilirannya masing-masing dari mereka menyampaikan kepada seorang murid hingga pada akhirnya bersatu dalam inverted common link. Kemudian juga spider itu laba-laba ya, adalah suatu bundel hadis yang terdapat dari berbagai jalur tunggal, namun tidak seorang periwayat pun yang memiliki lebih dari seorang murid. Nah, ini diagram pertama itu tuh dari Nabi, sahabat, tabiin, kemudian tabiin lagi. Nah, kemudian common link. Nah, jadi itu tadi yang kalau ini tuh yang satu single strand, yang ke bawahnya dari common link ke bawah itu dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabiin itu single strand. Kemudian juga ada inverted common link. Jadi kalau inverted common link itu tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin diagramnya bisa kalian lihat nanti, bisa kalian cermati juga, bisa kalian cocokkan juga dengan maksud daripada setiap masing-masing istilah gitu. Nanti bisa dicocokkan dengan diagramnya. Mungkin dalam kajian Junbol terhadap sanad hadis secara umum dapat digolongkan menjadi 2 bagian. Pertama, kritik Junbol terhadap konsep dan cara analisis umat Islam yang mereka kembangkan terhadap sanad. Kedua, menciptakan metode dan konsep analisis baru terhadap sanad sebagai alternatif baru. Nah, ia berpendapat bahwa metode yang digunakan oleh para ahli hadis sampai saat ini adalah lemah menurut Junbol. Nah, teori common link ini dibangun berdasarkan beberapa asumsinya Junbol. Pertama, semakin banyak jalur periwayatan yang bertemu, maka semakin besar pula seorang periwayat dan periwayatannya memiliki klaim kesejarahan. Nah, kemudian periwayat yang dianggap sebagai common link bertanggung jawab atas jalur tunggal yang kembali kepada otoritas tertua, sahabat atau nabi berikut perkembangan teks yang berkembang di dalamnya. Kemudian juga peran common link adalah sebagai originator, pencetus atau fabrikator, pemalsu sanad dan matan hadis yang kemudian ia sebarkan kepada beberapa muridnya. Mungkin itu akhir pembahasan dari makalah saya. Kurangnya mohon maaf. Mungkin jika ada tanggapan dan sanggahan boleh nanti di bagian komentar dan juga tanggapan. Terima kasih banyak. Mungkin akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofi ya yang telah mempresentasikan bagian dari pemikiran Barat ya tentang hadis. Kenapa tidak dibuat abstraknya? Ibu, mohon maaf Ibu, ini kan kemarin tuh saya bikinnya yang saya malam-malam itu ke Ibu ngirim.
Itu terus saya belum buka-buka lagi, baru buka sekarang ini presentasi karena kebetulan juga saya tuh tadi malam karena anak sakit, kebetulan juga sayanya lagi kurang enak badan, tapi saya lupa belum bikin abstrak, jadi ya udahlah presentasi aja dulu, nanti saya buat abstrak setelah ini gitu. Mohon maaf Ibu. Ya. Bahkan ini pun belum ada Bu, daftar pustaka pun belum ada. Seharusnya Iya, tidak layak didiskusikan kalau tidak ada daftar pustaka. Ibu tidak ada daftar pustakanya. Ibu karena mau mencek ya Oh iya. buku aslinya, ya buku aslinya teori common link, Oh John iya. Ball, ya. Jadi tetap itu ada buku pintarnya, ada terjemahan Pak Ali Masrur, itu dosen kita juga ya. Iya. Kemudian tadi ada pemikiran banyak sekali, ini hanya tinggal memindahkan ya, Sob. Iya, siap. Mungkin nanti ini apa tuh lebih mengerucutnya, misalnya ada tema khusus enggak di tematiknya misalnya. Kalau tentang pemikiran, tentang otentik hadis itu sudah banyak kan ya. Jadi pasti kena plagiasi ininya akan kena gitu ya. Jadi boleh tentang join ball, tapi mungkin ada dikasuskan nggak, misalnya tadi kalau yang lain di hadis mutawatirnya. Nah boleh di mutawatirnya hadis apa misalnya. Ya di kasus studi hadis apa gitu. Kan tetap teorinya itu juga supaya ini menghindari tadi bahwa ini sudah diteliti orang. Oh gitu. Ya, boleh dikerucutkan ke satu kasus hadis, tapi tetap nanti si teori common link itu dimasukkan ke dalam contoh hadis yang dikemukakan oleh tadi kan teori-teori itu hanya teori-teori mungkin bagi yang dari Timur Tengah, misalnya tadi Said itu kan rada parusing ya, apa ini tuh ya istilah-istilah. Coba kalau dikonversi ke contoh jalur intibar kita, ya, jalur intibar kita, misalnya common itu di tobakoh mana, di hadis mana, jadi tampil di kasus tema hadis kita, ya, di ininya. Apa tuh dalam menjelaskannya itu kan istilah-istilah itu perlu dikonversi ke teori intibar kita, karena kita kan mengenal tadi ada 4 tobakoh ya, dari mulai Rasul, sahabat, tabiin dan atba'ut tabiin. Ya mungkin bisa sahabatnya 2 atau kemungkinan sahabatnya 1, tabiinnya bisa 2, ada tabiin kabir dan sigor, begitu juga tabiin. Emang rata-rata ada 5 lah yang secara umum bisa masuk dalam tingkatan tobakoh dalam setiap periwayatan hadis. Nah, jadi kalau tadi waktu yang sangat luar biasa kita berdesakan, itulah cendekiawan, tantangan cendekiawan ya. Nah, ini Ibu juga kan jam 8 sudah ditunggu, tapi Ibu tidak mau karena minggu kemarin Ibu tidak bisa karena Ibu ada di luar ruangan ya, kemudian dalam keadaan tidak walaupun pakai HP Ibu pasti tidak bisa. Nah, ini jadi sekarang Ibu pasti memberikan waktu karena itu adalah kewajiban. Sophie juga sama kewajiban ya, dan semua juga pasti harus menentang, artinya membuat suatu waktu yang tadi bisa berdamai ya, walaupun tadi sebelumnya kita tadi ada anak sakit dan sebagainya. Itulah tantangan bagi kita para cendekiawan hadis ini, jadi harus pagi ya. Mungkin Ibu malam kurang tidur, tapi Tuhan tuh Maha tahu lah ya. Jadi kurang tidur kenapa? Karena belum selesai ya, ada yang belum selesai ya, ada yang belum selesai, tapi dinikmati saja ya. Nah itu silakan teman-teman, silakan Sophie dikritik besar-besaran, nggak apa-apa ya Sophie. Aduh, jadi orang besar itu kan siap dikritisi itu ya. Betul Bu. Nah, Ibu tadi malam mencari karakter-karakter dalam hadis Nabi yang tadi membuat orang lebih positif, bisa mengelola tadi stres, bisa mengelola kesibukan ya, kelelahan. Hampir 61 Ibu ngambil dari hadis-hadis Nabi lewat HP saja. Tinggal buka aplikasi, karakter-karakter manusia tadi yang menuju positif dengan karakter-karakter manusia yang yang lebih ke negatif ya, sifat-sifat negatif. Misalnya tadi kurang berjiwa besar itu hadis-hadis Ibu ingin lihat tuh bagaimana orang-orang yang
tadi tidak berjiwa besar atau perfeksionis, atau ada orang yang tadi kekeringan nilai cinta dalam hidupnya, ya Salman? Karena Salman ke istri setiap hari berapa kali kamu memuji misalnya ya kepada istri, kepada anak, terungkap dalam kata-kata ya Said itunya itu. Jadi ada ini apa self love ya yang sekarang itu ya, self love itu yang ini. Jadi bagaimana konsep cinta dalam hadis Nabi, bahkan agama mungkin lebih luar biasa, sudah masuk ke kajian filsafatnya, karena Tuhan tidak mau didua cintanya. Ya Tuhan saja tidak mau didua ya Aprijal, apalagi Sofi, kan begitu, yang sangat lemah. Iya, Tuhan itu kita harus meneladani Tuhan, Salman ya semuanya. Fikri, Juber hadir ya, jadi meneladani Tuhan. Jadi Tuhan saja tidak mau diwa, apalagi kata Ibu tadi, oh Salma nggak hadir, kemana Salma? Ya apalagi Sofi tadi. Nah ini bukan apa-apa. Kalau berhadapan tadi dengan Sofi, karena Sofinya tadi berkuliah, bersosialisasi, sering presentasi pemikiran-pemikiran ulama, ya artinya bukan tidak mengizinkan, karena suaminya mungkin tidak akan mampu berhadapan dengan Sofi kalau didua kan begitu. Ya, jadi kasihan ke suaminya, takut tadi banyak madaratnya kan begitu. Jadi banyak hal-hal tadi yang hari ini fenomenal. Kenapa terjadi nikah siri, perselingkuhan yang sangat luar biasa. Etama statusnya rek kiai DPRD, apalagi lebih banyak pejabat ya, sama gitu ya. Karena apa yang dalam otak kirinya itu adalah tadi ke haus hawa nafsu ya, haus syahwat kan begitu. Kan bisa ke yang lain di itunya, di apa disalurkannya, bukan ke hal yang itu saja. Ya, maksudnya Ibu sangat apresiasi ketika di dalam kesibukan, kelelahan, anak sakit, suami tadi sangat banyak memusingkan istri, itu harus dinikmati saja. Jangan dibuat ruwet, itu sudah biasa, itu ladang pahala ya. Nah, kalau Ibu pendekatannya teologi saja, kalau banyak yang ketidaksinkronan, Ibu selalu berwasilah dengan Asmaul Husna saja. Ya kalau banyak kebalik Bu itu. Kebalik ke si Said sana. Nah itu ya, jadi ada kakak tingkat nih yang membahas peran ganda perempuan, Sok. Jadi kalau hanya pendekatan historis itu sudah banyak. Ibu tidak mau yang tadi sudah banyak di karya orang. Coba muncul kaidah-kaidah usul fikihnya, kaidah-kaidah dalalah. Ibu ingin masuk di situ ya, sebagai studi kritiknya. Ini untuk studi barat kan ini adalah kontemporer ya, kontemporer juga adalah masuk bagian tadi inti substansi bahasan mata kuliah kita. Makanya nanti ada sedikit lisan ya di akhir setelah kita submit jurnal. Ibu akan melihat pemikiran Salman nanti tentang Goldiher misalnya, atau Said akan ditanya Ibu tadi tentang Morsky ya, Salma, kemudian semuanya juga. Jadi minimal yang konsep barat itu walaupun tidak mendalam kita paham lah ya, paham bagaimana cara kerja secara epistemologi. Termasuk ini adalah common link nih yang sudah mapan lah, common link itu teori-teori yang disampaikan oleh John Ball dalam teori common link-nya. Ya, silahkan mulai dari dasar pemikiran, cara kerja, contoh, silahkan tanya ke Sophie. Jadi bagaimana sampai Sophie tidak bisa menjawab itu aja. Itulah seorang pakar itu harus sampai tidak bisa menjawab gitu ya. Nah begitu. Jadi begini, kalau dalam waktu cepat misalnya, dalam waktu cepat kita diminta seseorang bagaimana hadis berbicara tentang kemandirian. Bagaimana hadis bicara kemandirian. Nah, itu kan kita harus main apa? Aplikasi kan? Ya, Salman punya aplikasi apa di HP-mu atau di laptop kamu? Samilah, Bu. Samilah akan dengan cepat di HP, maksudnya tadi akan cepat memuncul hubungan dengan kemandirian yang dicontohkan Rasul.
hadisnya, terjemahannya, kemudian tadi fikul hadisnya, Ya. termasuk juga tadi tentang kualitasnya. Maktabah Samilah dengan mudah atau harus cek, melihat? Harus harus dipelajari lagi, Bu. Searching ya, harus di ini, kurang cepat. Siapa lagi yang punya aplikasi di HP, di Android atau di laptop? Said, aplikasi apa? Kalau di HP ada Mausu'ah Kutubut Tis'ah. Itu apa aja perangkatnya? Aplikasi aja, Bu. Akses apa aja? Oh, itu syarah hadis, takhrij, begitu. Rijalul Isnad. Lebih cepat ya itu ya, lebih cepat ya. Iya, ya. Kalau di HP kayaknya Di lebih HP simpel, Bu. simpel, tinggal masuk ke Play Store nanti tampil ya. Iya. Itu kalau sarahnya gimana tuh di Kutubut Tis'ah itu? Aplikasi itu. Kalau itu kan bahasa Arab, lafaz hadisnya nanti muncul. Terus ada pilihannya, ada syarah. Kalau misalkan muncul kita klik yang Imam Bukhari, nanti syarahnya yang muncul Fathul Bari. Meriwayatkan di nomor sekian, Muslim nomor sekian gitu. Penguatnya ya. Ya, ada mutabaat dan syawahidnya ada. Nah, itu penting untuk kita ya. Jadi bukan kita yang pintar, aplikasi yang pintar. Ya, kita hanya pintar mengklik saja. Ya, nah itu. Mungkin banyak tawaran kalau di Play Store itu, kalau Ibu lewat Li2 Pusaka ya, aplikasi itu udah jadul tapi sangat luar biasa, banyak membantu Ibu ya. Kecuali nanti kalau emang harus pendalaman syarah, emang harus tadi masuk ke aplikasi lain ya. Atau tadi di Kutubut Tis'ah itu lebih ini. Ya, silakan mulai dari siapa yang mau tadi mengkritisi pemikiran Sophie, karena dia adalah mewakili John Ball dalam hari ini. Pertahankan John Ball itu, Sophie, jangan diperlemah oleh Sophie, perkuat saja karena secara objektif Sophie hari ini mewakili sarjana barat ya dengan teori common link dari John Ball. Silakan. Fikri, Nasir, Ibu belum menyimak, membaca pemikiran Nasir ini, belum? Yang kemarin. Ini semuanya harus, ini karena apa? Materi apa? Sarjana-sarjana barat ya dengan pembimbingan temporernya itu kita harus ini harus minimal baca tadi buku John Ball yang sudah diterjemahkan atau tadi Monski oleh Profesor Komarudin Amin, kemudian tadi Profesor Dokter siapa tentang barat itu oleh Mustafa Yakub, beliau juga sama ini, kemudian tadi oleh Profesor Idri ya, juga membahas tadi kesejahteraan barat kalau di Indonesia. Ya, silahkan. Jadi kalau tidak bahasa Inggrisnya minimal bahasa Indonesia dan cara kerja. Apalagi yang Salma itu masih satu rumpun dengan Sophie. Nasir, itu bisa saling ini. Tadi kelemahan dari penulisan, kelemahan dari termasuk penulisan, termasuk tadi juga tadi sistematika bahasan dari sub per sub. Apa silahkan. Fikri, ada pemikiran? Atau banyak tidak paham dengan penjelasan Sophie? Ya. Tadi mungkin Sophie terlalu cepat juga ya ketika tadi menjelaskan tentang ini apa istilah-istilah yang digunakan dalam penerapan teori common link joint ball-nya.
itu kan ada beberapa jargon-jargon yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah dalam cara kerja common link. Baik dari diagram 1, diagram 2, diagram 3 itu kan masih abstrak sebenarnya mah. Ya. Artinya tadi gimana kalau dikonversi ke misalnya hadis tentang man kadzdzaba di hadis mutawatir, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ini bikin intibar tapi disesuaikan dengan teori common link-nya John Ball. Itunya. Atau mencari yang di posisi sahabatnya satu, tabiinnya satu, tapi untuk diagram satu ke bawahnya sangat rindang, nah, seperti itu. Ya. Oh iya, berarti iya Bu ya, single strand ke atasnya ya, ke atas common link-nya single strand, ke bawahnya. Strands, Iya, ya. iya, iya. Oh berarti Bu, saya aja yang tanya ya Bu. Itunya, ya. Berarti ini saya yang hadis itu Bu, yang di apa, yang di apa tuh, yang di istilahkan ke istilahnya John Ball itu, saya bikin makalah baru lagi atau masuk ke subbabnya makalah ini gitu Bu? Bisa masuk sub saja. Iya, iya, iya. Dan tema juga masukkan nanti supaya nanti kalau ini apa judulnya teh? Teori Hadis, masih tapi standar Bu. sama dengan yang lain. Ya, iya itu ya, Ya. yang masih standar. Oh boleh ya Bu, ya Bu. Jadi Terima kasih banyak Bu masukannya. Iya saya juga baru kepikiran. Hadis boleh di mutawatir, boleh di ahad itu. Ya, iya, iya. Bisa lihat apa namanya jurnal-jurnal yang lain, tapi di kasusnya yang beda saja. Itu Ya. yang membedakan. Cara kerjanya sama gitu-gitu. Ya, iya, iya. Siap Bu, siap, siap. Itu akan lebih bagus ya supaya ini rujukan, ingat harus ada buku primer John Ball-nya dalam aslinya, PDF-nya jadi ini. Itu kan di belakang layar sudah ada terjemahan, yang dikutip tetap di buku aslinya. Ya, jadi yang membahas tadi Yosef Sak tetap harus aslinya juga. Monski juga aslinya. Itu sebenarnya hanya kita tinggal, karena ini magister tidak boleh menggunakan buku terjemahan atau tadi apalagi buku ulasan ya, atau apa sih namanya kutipan ya, istilahnya buku-buku kutipan itu artinya misalnya tadi Pak Ali Masrur membahas tentang common link-nya John Ball, kita kutip, tapi tetap Pak Ali juga boleh hanya sebagai pelengkap penegas, tapi John Ball-nya karyanya adalah pasti nomor 1. Boleh ibid-ibid juga John Ball gitu aja. Ya, karena kita banyak digiringnya ini ke studi pemikiran tokoh ya, jadi hampir semuanya ke tokoh dan lebih ke tokoh juga kerucutkan lagi ke dalam sebuah contoh supaya ini. Ibu minggu ini mau menilai semua dari presentator pertama sampai terakhir Sophie ya, apa untuk nilai pastinya di UTS ya, UTS karena kita mau masuk ke UAS. UAS itu Ibu akan tadi Ibu pasti melihat abstrak, melihat tadi daftar pustaka itu adalah yang paling Ibu nilai ya, daftar pustaka. Jadi yang turos juga harus masuk ya, walaupun John Ball tadi menjelaskan tentang pemikiran ulama hadisnya, itu tetap Sophie harus mengutip dari buku-buku turos. Tadi ada tentang kriteria kritik hadis oleh ulama muhadisin itu kan tadi dibahas, ada mutasil sanad ya, adil dobit, itu tetap harus menggunakan kitab turos. Yaitu tidak boleh mengutip dari pemikiran. Ini ada Hasan itu siapa? Ada Hasan, ada apa di sini? Ada apa? Mansur, jangan Ali Mansur jangan terlalu banyak dikutip. Ya, boleh kita menggunakan Pak Ali Mansur, tapi jangan terus dikutip Pak Ali Mansurnya. Kita harus pandai-pandai supaya nanti kalau di reviewer tidak banyak dicoret-coret. Ya, apalagi berurutan Ali Mansur tidak boleh itunya ya, kecuali John Ball-nya boleh berurutan ya, yang kitab aslinya itunya. Itu harus diakalin. Kemudian tadi yang di apa namanya di footnote itu jangan, kalau dulu ya, sekarang itu tidak boleh banyak menjelaskan di footnote. Itu sampai berapa paragraf Sophie itu ya? Menjelaskan apa ini di bawah?
Biografi. Oh, dinampakkan aja di dalam ini, di dalam. Oh, Jadi oh maksudnya gitu. tadi tidak paling menjelaskan istilah hanya sedikit 3 baris 4 baris. Jadi tidak boleh mendominasi pemikiran utamanya yang ada di dalam template jurnalnya. Jadi footnote jangan terlalu banyak mendominasi. Ya, gimana? Satu-satu Ibu tanya. Salman. Salman, apa yang ada di dalam pikiran Salman tentang common link itu apa? Boleh diistilahkan ke istilah tahriz kita. Itu dia, Bu. Pusing. Pusing. Kita tidak usah menjelaskan single strain, nggak usah. Ya, kita sebut aja hadisnya adalah hadis gorib aja gitu. Itu Sophie maksud Ibu tadi di hadis gorib yang hanya melalui hanya jalur satu aja ya. Misalnya dari Ibnu Umar semuanya tidak ada yang lain dalam satu kasus ya ininya. Atau tadi ada istilah apa tadi diving strain, itu istilah-istilah ini belum dipahami ini gimana? Nasir, Fikri, Aprizal, Said. Belum, Bu. Minggu depan masih Aprizal bukan? Iya, Bu, minggu depan saya, Bu. Ya, Ibu minggu depan sekalian Ibu akan nanya ke semuanya ini tentang pemikiran studi hadis di barat nih. Ya, coba dirangkum oleh semuanya, apalagi yang membahas tentang ini. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang sumber awalnya dari Ignaz Goldiher itu ini. Ya, jadi jangan sampai ditanya common link pusing, tidak boleh. Ya, si Sopina pusing apalagi Said kan begitu. Ya. Jadi balik nanya, kenapa John Ball itu Sophie sangat kritis terhadap jalur common link, misalnya dari jalur tabiin. Kenapa? Sangat luar biasa menyaksikan siapa tabiin itu, dan dia tidak percaya, hanya membuat-buat bahwa dia itu betul-betul mendapat informasi dari sahabat dan Nabi. Karena yang kenapa? kalau yang saya sependek pemahaman saya ya Bu, atau sependek pengamatan saya terhadap Junbol itu karena dia itu selalu menemukan hadis yang banyak muridnya dan yang banyak cabangnya itu ditabiin gitu Bu. Ya. Jadi seolah-olah yang menyebarkan yang berperan lebih utama dalam suatu hadis itu ya tabiin gitu. Jadi kalau dari sahabat atau dari Nabi kemudian ke tabiin itu sedikit cabangnya gitu, dan bahkan nggak terlalu banyak bercabang, tapi ketika di tabiin itu banyak bercabang gitu. Jadi Ya, dia itu tabiin kan informasi dari siapa? Ya dari tabiin Bu. Ya, yang punya salah besar siapa? Gimana Bu? Yang punya salah besar siapa? Bukan tabiin, kan tabiin. Iya. Iya kan, yang menyebarkan ke tabiin kan tabiin. Jadi common link-nya itu di tabiin. Itunya. Oh. Ya. Mereka kan hanya menerima tahmul ada hadisnya kan dari tabiin. Jadi yang di garis bawah merah itu adalah tabiin. Kalau menurut pemikiran di dalam pemikiran para muhadisin muslim itu seperti apa memahami tabiin? Menurut Sophie? Misalnya bagaimana jawaban Mustafa Al-Adhomi terhadap pengkanteran argumentasi terhadap sarjana barat ketika tabiin itu sangat dicurigai dengan tanda merah. Adakah membaca ini sebagai telah ulangnya? Itu kan udah dijawab juga oleh siapa? Siapa yang punya buku siapa? Bukan Kaifan Ta'amal. Ashibai itu siapa? Bukunya Ashibai. Itu luar biasa itu argumentasi beliau. Kemudian tadi Mustafa Al-Adhomi ya dalam menjawab pemikiran-pemikiran barat tadi tentang jalur periwayatannya, terutama sanad di tabiin yang disebut common link tadi. Itunya.
apakah kalau di muslimah hanya sekedar tadi kita samina wa atona, percaya bahwa sahabat soleh pasti tabiinnya juga solih, kan begitu. Apakah sawahidnya yang tadi bervariasi dikritik juga tidak oleh John Ball, Sophie? Kalau dikritik iya dikritik Bu, kalau ya oleh Juin Ball. Semua yang bercabang itu dikritik oleh Juin Ball. Walaupun di sahabat maksudnya. Jadi Kalau di sahabat enggak. Kalau dari common link itu Ya, dari maksud common link ibu berarti apa? dari tabiin ke atas itu dia tidak banyak mengkritik. Tapi kalau dari tabiin ke bawah dia lebih banyak mengkritik. Iya, jadi kan tadi logika alasannya seperti apa? Kenapa sangat tadi dominan di ini? Karena secara rasional emang tadi posisi hanya satu di tabiin dan ke bawahnya sangat bercabang. Iya. Apakah dia tidak tahu nggak biografi tabiin itu? Kan dia ada rilah pendidikan, ada biografi keluarga, tingkat kewarwannya. Iya, Itu iya, kan kalau para ulama muslim itu di Ada. biografi aja di Rijal itu sangat diteliti. Iya, Karena tarajumur tidak bisa ruwat. dimasuk dobit kan, apalagi adil kalau tadi tidak dipotret gitu kehidupannya. Ya, jangankan ke yang makruh, yang subah saja itu masih dipertanyakan keakuratan hadisnya. Apalagi masuk ke dunia subhat, apalagi yang makruh dan haram kan begitu. Kalau di sarjana muslim, mereka kan melihatnya hanya dari jumlah kelihatannya saja. Ini penting tadi untuk kita magister hadis ya, memahami pemikiran mereka mulai dari embrionya sampai ke dalam bentuk teori yang mapannya, sebagaimana tadi teori common link. Ya itu. Kalau tidak ada pertanyaan, minta penjelasan ulang boleh silakan. Penjelasan ulang atau Ibu tanya satu-satu, Ibu akan menanyakan konsep spider dalam kajian common link oleh Aprijal. Apa itu spider dalam pemikiran common link-nya John Ball? Seharusnya Sophie ini di-share tadi malam, jadi teman-teman bisa baca. Kalau hari ini juga Ibu tidak bijaksana kalau tadi menanyakan apa yang dimaksud spider dalam common link-nya John Ball gitu ya, karena belum di-share ya, baru hari ini mungkin. Sudah melihat tapi disimak juga semakin pusing kata Salman gitu ya. Nah ini sebenarnya ini kan lanjutan dari apalagi emosi kan ke sini ya. Nah itu. Harusnya lebih paham ya, sudah matang ya Bu pemahamannya. Ya Sophie, Ibu minta sekali lagi lah kamu presentasi yang agak ini karena teman-teman kasihan. Oke lah. Tidak ada abstrak, tidak ada daftar pustaka, tidak akan lulus ini UTS-nya. Kalau siap. Tapi nanti saya perbaiki lulus atau tidak Bu? Lulus kalau perbaiki sesuai dengan persyaratan. Langsung tesis. Aduh. Oke Bu. Ya, jadi nanti ada jenis-jenis penelitian di magister itu perlu ya, jenis-jenis penelitian yang akan kita termasuk tadi tentang studi kritis terhadap pemikiran Barat. Kita tidak lagi hanya mendeskripsikan, tapi pertanyaan besar kenapa. Nah itu kalau magister itu sudah di kenapa tabiin yang jadi incaran para sarjana Barat. Nah itu ya, jadi di kenapanya. Kalau deskripsi mungkin S1, kalau S2 sudah ke analisis. Ya. Kalau S3 nanti sudah melahirkan teori baru nanti dari Aprijal. Ya, dari semuanya itu melahirkan teori-teori baru atau tadi menyanggah, nah merekonstruksi. Nah, itu S3. Ya, merekonstruksi. Nah, itu. Diperhatikan minggu depan Ibu maksudnya tadi di 3 hari ini akan mencek semua yang sudah masuk ke Ibu, apakah sudah ada perbaikan mulai dari Salman tadi dari pertama sampai terakhir Sophie untuk masuk di nilai terbaik ya. Salma konsultasi lagi kalau kemarin ada yang tidak paham di dalam pertanyaan atau kritikan Ibu ketika setelah presentasi, boleh kita ini lagi. Mungkin nanti ada perbaikan sedikit. Ini semuanya harus bimbingan aja lah, konsultasi ke Ibu supaya Ibu akan secara fair lah di dalam grup diberi nilai UTS-nya berapa ya.
tugas mandiri karena setiap ini kita ini aktif ya, dari kehadiran kemudian pertanyaan selalu Ibu tiap orang ditanya. Untuk terstrukturnya tadi aja. Untuk tugas terstrukturnya adalah semuanya bisa memahami konsep pemikiran Barat walaupun tidak mendalam tapi minimal 60% masuk di pemikiran kita. Ya, jadi apa yang membedakan pemikiran Morsky tadi dengan Ignaz Goldziher misalnya, atau tadi apa sih substansi pemikiran, minimal satu tokoh itu harus paham. Itu untuk terstrukturnya. UASnya adalah submit ke jurnal. Submit ke jurnal, maksud Ibu tadi boleh di Sinta 3 atau 4. Kalau Sinta 2 itu karena berbayar, berarti harus bergandengan. Semua juga bergandengan Ibu. Kalau di Sinta 2 karena berbayar, kalau Anda punya uang itu lebih baik ya. Kalau standar sekarang itu 1,5 juta masuk di Sinta 2 itu. Nah ya, jadi nanti untuk tesis itu harus masuk di standar Sinta 2 sebenarnya. Harus semuanya ke Pangkos ya untuk tesis supaya menjadi perhitungan secara nasional bahwa jurusan itu diperhitungkan kualitas qualified mahasiswanya. Ya, jadi kalau di Sinta 2 itu bersama Ibu tapi Ibu di ke-1 ya karena kepentingannya untuk jurusan. Jadi kamu yang nulis kan Ibu juga berkontribusi memeriksa ya. Nah, Bu, kalau tadi karena biar Ibu yang bayarnya. Kecuali kalau Aprijal mah banyak uang, Bu, saya aja nggak apa-apa. Aprijal ke-1, Ibu yang kedua, ya. Jadi kalau sekarang mahal apalagi di Q1 ya Scopus. Nah, itu. Perhatikan daftar pustaka kata Ibu tadi, Turos harus selalu muncul. Kitab rujukan primer tetap itu pasti tidak harga mati. Kemudian mengutip jurnal yang satu tema dengan kita 5 tahun terakhir, format template jurnal harus sesuaikan tadi di ke metode penulisan Medley ya. Apakah Ibu harus menjelaskan tadi tentang Medley-nya, Salma, atau tidak usah? Boleh Ibu. Soalnya udah lupa lagi. Sudah S1 dulu atau kusi Busro udah malam. Iya, udah, tapi kan lupa lagi Ibu. Udah lama nggak pakai itu. Kemudian Turnitinnya juga harus diperhatikan. Ya. Nanti Ibu juga dibantu oleh asisten Ibu supaya lebih mudah. Sekarang sudah berbasis Android, lebih cepat. Ya, Ibu juga sama suka dibantu oleh asisten Ibu nih. Angkatan Salma ini yang banyak membantu Ibu. Termasuk Ibu insya Allah di tanggal 22-23 itu akan bersilaturahmi ke STAI ya, itu bikin sendiri tornya, bikin sendiri ya, kita silaturahmi ke dekan-dekan, bagaimana kita bisa berjariah ilmu ke STAI. Misalnya memahami hadis berbasis Android, itu aja. Ibu mungkin beraplikasi. Takhrij hadis yang sangat memudahkan, tidak beruat ya. Kemudian tadi bagaimana cara menyusun penelitian hadis maudhu'i berbasis aplikasi juga kan begitu ya. Kemudian tadi mengkritisi hadis juga tadi berbasis aplikasi sama tapi tetap pendalaman apa itu sikotun soduk, sikotun labasabi, tetap harus ke ilmu mustalahnya. Tidak ada di dalam maksudnya tidak ada penjelasan luas di aplikasi itu karena itu kan sudah jadi. Tapi kita tetap sebagai sarjana hadis harus paham di situ. Ya, siap minggu depan ya. Ibu akan banyak bertanya tadi tentang pemikiran Barat. Aprijal besok tentang apa? Saya tentang komparasi Bu, pemikiran Sudi Ismail dan Ali Mustafa Yakub. Ya, ini akan menampilkan pemikiran ulama Indonesianya ya. Ulama Indonesia juga sangat berkontribusi tadi dalam menjawab tantangan studi kritik kontemporernya. Ya, itu menjawab. Buktinya apa? Ada bukunya, ada pemikirannya, contohnya mungkin. Ya, ini juga harus ditampilkan. Ya, itu mudah-mudahan. Saran Kang Aprijal. Ya. Ini Bu, ada buku kritik hadis. Ini apa? Pak Mustafa Ali Yakub. Nah, itu perlu ya dibaca oleh kita. Moskinya sudah punya belum? Yang Profesor Komarudin Aminnya sudah pada punya? Belum Bu, nggak tahu Bu. Nggak tahu bukunya. Masa banyak di Shopee juga punya Ibu mana? Tuh Shopee banyak katanya di Shopee. Shopee COD maksudnya.
Oh, kirain teh Shopee. Baru ketemu mesen. Ya, itu disertasi ya, itu disertasi penting. Banyak lah udah ini. Mungkin Ibu sekarang juga membeli buku-buku yang berhubungan dengan studi hadis kawasan karena Ibu dulu tidak banyak belajar ya. Bagaimana misalnya perkembangan hadis di Andalusia atau di Basroh dari sarjana dari sahabat sampai ke sekarang. Ya. Ya itu aja mungkin hari ini ya kita semangat ini semuanya semangat ya. Walaupun dalam suasana hujan yang tiap hari mengiringi kesemangatan kita, jangan sampai ulah sugesti nu belajar nu berbicara teh. Dubu hujan mah enak teh, tadi banyak makan, hanut-hanut, wah itu mah. Kan sate kawan ya. Nah ini kita harus berhadapan ya, berhadapan dengan situasi hari ini, tetap semangat. Lulus sesuai tepat waktu maksimal 2 tahun, tidak boleh ada yang nilai kosong di semester ini. Semuanya saling empati ya. Ibu sudah mulai mengerucut ke UAS sekarang mulai minggu ini baik S1 maupun S2 ya. Persiapkan buat rangkuman yang sederhana, tapi jangan dulu ke situ, perbaiki dulu semua materi template jurnal, semuanya perbaikan ke situ supaya nilai UTS waktu presentasi nilainya adalah C+, tapi bisa menjadi A ya ketika sudah ada perbaikan yang sudah direkomendasikan oleh Ibu. Bu, yang kemarin yang saya kurangnya itu ini apakah ada perbaikan itu aja, tanya aja. Jadi selalu komunikasi dengan Ibu. Ya, semuanya. Fikri gimana? Jumlah halaman tidak boleh ada template jurnal halaman cuma 9 halaman. Ya. Standar lah 12 minimal atau 15. 15 kalau yang bagus. 15 halaman. Ya, 15 halaman. 23 halaman malah, Bu. Ya. Saya malah 23 halaman, Bu. Oh, itu lebih bagus. Lebih mendalam itunya. 23 tapi tetap bicara substansi, jangan kemana aja kan, Said? Iya. Ya, jadi tidak boleh ada halaman yang ini karena tadi di pembahasan itu perlu pendalaman ya, sampai ke mendetil contoh itu kan tadi. Ya, Ibu karena mau mengantar Mai Madar juga ini ke dokter. Ibu juga Palema ada kuliah jam kedua jam 9 sambil di HP saja. Ya, Sophie alhamdulillah tidak banyak yang nanya karena mungkin banyak pemikiran tulisan Sophie yang banyak tidak dimengerti. Ini memberikan madarat ke yang lain pun tidak boleh Sophie. Ya. Membuat tadi si itu Salman lebih sulit, lebih bingung, Fikri, si Nasir semuanya ya. Nah, seharusnya kita tidak boleh memberikan kemadaratan ke yang lain tapi memberikan solusi. Makanya tadi Sophie coba tulisannya di-share lagi lah nanti kalau sudah ada perbaikan ya, supaya teman-teman bisa paham dengan pendekatan konversi ke iktibar keilmuan kita. Ya, tetap teorinya common link, tapi coba konversi ke contoh hadis real, maksud Ibu. Ya, kayak tadi boleh di hadis mutawatir, karena mutawatir juga jadi kritikan siapa? Kritikan John Ball, ya apalagi hadis ahad kan begitu. Ya, itu aja mungkin kalau tidak ada pertanyaan. Apakah mata kuliah lain sudah selesai juga? Karena kita kan mahasiswanya sedikit, beda dengan IAT. Sebagian sudah ada yang sudah keluar nilainya, Bu. Siapa? Pak Wahyudin. Pak Wahyudin mata kuliah apa? Metodologi penelitian, Bu. Oh, judulnya metode penelitian aja. Metode penelitian hadis. Kamu meneliti apa? Sudah keluar nilai? Kayaknya langsung, Bu. Alhamdulillah, Bu. Nilainya bagus, alhamdulillah. Sepertinya. Ari Pak Yudi mati Ibu kerja di jurusan ke 2 periode, tidak ada yang nilai CA semuanya. Mudah-mudahan Ibu juga gitu, Bu. Anugerah bagi mahasiswa, tapi Ibu di jurusan kena irjen.
Kan tidak mungkin atuh masa sekelas A semuanya kan begitu. Ya, Ibu yang kena itu waktu itu. Jadi Ya udah Bu, sok dirubah. setengahnya A, setengahnya Ada A plus Bu gitu. Mahasiswanya Nah, bagus sedikit, tuh. Wah, Bu. Ibu sangat baik, asal tugas template-nya bagus aja itunya. Ibu sangat ini ya, apalagi di sidang. Ya itu aja, Salma semuanya semangat ya, selalu baca buku jurnal yang berhubungan tadi dengan tema-tema penelitian kita. Tadi prioritaskan tadi kata Ibu munculkan turos-turos, kitab ulumul hadisnya masuk, kemudian tadi sumber primer, jurnal terbaru 5 tahun terakhir itu harus muncul ya. Kalau tadi buku-buku tanpa review itu hanya penguat dan tidak usah banyak. Ya, itu aja. Mudah-mudahan tetap semangat tadi, sehat semuanya. Amin. Amin. Tidak ada nego-nego nilai, pokoknya mah nilai mah semua aja selamat, Said ya. Ibu Siap, Bu. pertemuan di Sania tidak ada yang bolos kecuali tadi ini Jubair kenapa tidak aktif di layar? Milan tadi sudah izin karena dia ada tugas luar ya. Insya Allah kebersamaan ini membawa keberkahan untuk semuanya. Hayabina nafati. Amin. Tadi udah Subhanallah. Oh hadir, sudah tidak ada di layar.